Teman-teman, kalau dalam perjalanan sebelumnya kita melihat daerah bekas penambangan timah dijadikan tempat wisata yang kita kenal juga sebagai Danau Kulong Biru. Nah, sekarang jalan, lihat, dan cerita kembali hadir untuk kalian semua. Masih dari Pulau Bangka dan bersama saya Jeki yang selalu mengajak kalian mengunjungi tempat-tempat yang unik dan menarik. Teman-teman, kalau kemarin kita sudah mengunjungi Danau Kulong Biru dan setelah bermalam di Sungai Liat, sekarang pagi-pagi sekali kita harus menuju ke Desa Gedong, mengingat waktu tempuh kita kurang lebih 1-2 jam. Yuk! Sekarang jam 4 pagi, masih gelap nih teman-teman. Nah, perjalanan ini jadi semakin seru nih karena berangkatnya pagi-pagi sekali dengan suasana yang masih sepi. Tidak banyak kendaraan yang melewati jalan-jalan di sini. Kita akan menuju ke sebuah daerah kecamatan yang namanya Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Di Blinyu ini kita akan langsung menuju ke sebuah desa kecil. Desa ini adalah desa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa wisata. Namanya Desa Gedong. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, sejak abad ke-18, Pulau Bangka telah memulai eksplorasi hasil tambangnya yang berupa timah. Tapi sekarang kita tidak membahas tentang timah nih teman-teman. Kita akan membahas tentang sebuah kisah sejarah para penambang timah yang pertama kali didatangkan dari daratan Tiongkok. Para penambang ini kemudian tinggal dan hidup di Desa Gedong. Oke teman-teman, setelah perjalanan jauh dari Sungai Liat dan memang saat ini adalah musim penghujan, jadi kita sudah tiba di Desa Wisata Kampung Gedong. Desa wisatanya menuju ke arah sana dan kalau saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat bagus dan indah, di sebelah sana adalah kelenteng
tempat rumah ibadah masyarakat Gedong. Keunikannya adalah kelenteng ini dibangun di tengah hutan yang diapit oleh sungai dan juga daerah hutan, di mana nanti kita akan dengarkan penjelasan tentang awal mulanya di dalam hutan sana dibangun barak tempat tinggal para pekerja penambang timah. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke desa wisata Kampung Gedong dan kita akan menggali, mengeksplor keunikannya. Yuk! Para pekerja tambang yang tiba di desa Gedong ini awalnya tinggal di dalam sebuah barak yang dibuat untuk mereka. Lama-kelamaan mereka membangun rumah satu persatu. Nah, rumah pertama yang dihuni pada waktu itu kini menjadi rumah sejarah. Dan rumah ini yang akan kita lihat pertama kali ketika kita masuk ke desa Gedong. Selain itu ada juga rumah yang telah dibangun pada masa itu dengan cara hanya dipasang tanpa menggunakan paku. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit nih tentang bagaimana awalnya para penambang dari Tiongkok ini bisa sampai ke Bangka dan kemudian menetap tinggal di desa Gedong, turun-temurun sampai sekarang. Melalui prasasti Kapur atau prasasti kota Kapur yang ditulis dengan aksara Palawa dalam bahasa Melayu kuno, diceritakan bahwa pada tahun 686 Masehi, Pulau Bangka mulai dihuni oleh manusia. Kemudian pada tahun 1892, seorang arkeolog Belanda bernama J.K. van der Meulen menemukan prasasti Kapur yang kemudian dianalisa oleh seorang ahli epigrafi yang bernama Hendrik Kern. Secara singkat, menurut Kern, prasasti Kapur menuliskan tentang Pulau Kapur yang merupakan tempat buangan orang-orang yang melawan dan memberontak di masa pemerintahan Raja Sriwijaya. Memang pada saat itu Bangka berada di bawah kekuasaan Raja Sriwijaya. Di prasasti Kapur ini juga pertama kali ditemukan kata Vanka yang berarti timah. Populasi masyarakat Bangka keturunan Tiongkok sudah lama mendiami Pulau Bangka. Dapat kita katakan penduduk desa Gedong adalah keturunan asli dari pekerja tambang timah yang didatangkan langsung dari daratan Tiongkok. Sampai saat ini keturunan mereka dari generasi ke generasi masih tinggal di desa Gedong. Dan kebetulan saya bertemu dengan salah seorang bapak namanya Pak Abhen yang bercerita kepada saya tentang desa Gedong dan para leluhur mereka ketika tiba di desa Gedong sebagai penambang timah. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melihat barak, yaitu tempat tinggal para pekerja tambang timah yang pertama kali datang ke Kampung Gedong. Dan sekarang Pak Apeng akan mengajak kita nih teman-teman ke barak pertama kali, karena dulu mereka tidak tinggal di rumah tapi tinggalnya di barak ya Pak ya? Iya, barak itu kan belum ada rumah. Yang buat siapa Pak barak itu? Itu pendatang-pendatang. Pendatang-pendatang itu sendiri yang buat baraknya ya? Ya, Nah kemudian di situ mereka tinggal. Sesudah itu kan mereka itu mungkin dapat duit ya, Iya. uang, bikin rumah di bikin perkampungan di sini. Iya. Tapi sebelumnya mereka tinggal di barak Di itu ya. barak, ya. Nah ini kita bisa ya Pak ya sebentar lihat baraknya atau sisa bangunan Iya, baraknya yang bangunan tadi barak. Bapak cerita ya. Iya, siap. Lihat lagi. Bapak sering ini baraknya. ayo
Oke. Nanti ini ya Pak ya? Ini kan ada penutup. Ya. Jadi ini daerah baraknya nih Pak? Ya. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di area bagian bekas barak ya Pak ya. Dulu ketika para pekerja tambang dari dataran Tiongkok tiba di sini, di Desa Gedong. Mungkin bisa cerita Pak, ini Iya, ini kan bekas barak singkek zaman dulu ya. Iya, bangunannya ya Pak ya. Bangunannya ya. Ini sepsi tanknya. Tempat BAB, mereka itu kan baraknya di atas. Baraknya di atas ya bangunannya ya. Ya. Oke. Nah, ini sudah ratusan tahun ya Pak ya. Iya, benar. Sudah 1 abad lebih. Oke, Ini oke. sisa sejarahnya, bangunannya. Sekarang masih ada semennya di atas. Coba tutup. Dari bersihnya. Halo sahabat JLC, tekan tombol subscribe untuk mendukung JLC semakin giat menghadirkan perjalanan-perjalanan yang menginspirasi. Jangan lupa share dan komentar. Juga ikuti Jalan, Lihat, dan Cerita di sosial media kami, Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih. Sekitar tahun 1710, orang-orang dari daerah Johor dan Siantan di Pulau Bangka pertama kali menggali timah di Bangka. Eksplorasi timah kemudian diambil alih sepenuhnya oleh Kesultanan Palembang yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Komarudin. Kemudian pada tahun 1722, VOC mengikat perjanjian tentang penjualan timah yang dapat dilakukan hanya antara Sultan dengan VOC saja. Sultan sangat menyadari untuk melakukan eksplorasi timah secara besar-besaran harus dilakukan penggalian timah dengan baik. Tentunya dikerjakan juga oleh pekerja-pekerja tambang yang berkualitas. Pada saat itu pekerja tambang yang dikenal sebagai penambang terbaik hanyalah pekerja tambang dari daratan Tiongkok, khususnya dari daerah Guangdong. Sultan yang saat itu memiliki hubungan baik dengan kerajaan Tiongkok meminta agar pekerja tambang dapat didatangkan ke Bangka untuk melakukan penggalian timah. Nah, dari Tiongkok, para pekerja tersebut langsung menuju ke Bangka dan tinggal di Desa Gedong ini. Masyarakat Desa Gedong memang mengalami penyusutan karena banyak yang pindah untuk mencari pekerjaan dan menetap di daerah lain. Sementara itu, mereka yang tetap tinggal masih bekerja sebagai pengrajin pengolah makanan seperti kerupuk. Makanan olahan kerupuk ini sangat terkenal dan diekspor sampai keluar Pulau Bangka. Teman-teman, masyarakat Desa Gedong sampai saat ini masih menjaga adat istiadat dan warisan leluhur mereka. Salah satunya adalah merawat desa dan tempat ibadah mereka. Mereka juga mendirikan tempat ibadah yang menurut saya unik ya teman-teman, karena berada di dalam hutan. Selain itu, masyarakat Gedong tetap melakukan perayaan agama di desa sambil menjaga dan merawat apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur mereka. Nah teman-teman, ketika kita masuk ke desa wisata ini, memang sepintas kita melihatnya hanya seperti desa biasa. Akan tetapi di desa ini, kita bisa menemukan banyak benda-benda bersejarah, seperti rumah yang pertama kali dihuni oleh pekerja tambang. Saat ini usia rumah ini sekitar 200 tahun. Selain itu juga kita akan menemukan banyak benda-benda bersejarah yang disimpan oleh masyarakat setempat. Kita juga akan menjumpai masyarakat yang sangat ramah terhadap pendatang dan wisatawan. Sikap masyarakat Gedong yang tetap bertahan menjaga tradisi dan adat ini menjadi contoh yang sangat baik bagi kita.
Karena kita tahu nih teman-teman, sebagai bangsa yang besar kita harus bangga memiliki sejarah yang hebat. Dan yang paling penting lagi, sejarah yang hebat ini terus dilestarikan sepanjang masa. Oke, teman-teman, sekarang kita berada di kelenteng tempat pusat masyarakat Gedong beribadah. Nah, sekarang Pak Afeng mungkin bisa bercerita Pak tentang kelenteng ini yang pertama kali ya Pak ya? Ya. Mereka datang ke sini pertama kali bikin kelenteng di sini. Kelenteng yang paling tua. Ya, di area ini ya Pak ya? Ya, benar. Mereka sembahyang di sini semua, warga kita. Oke. Lalu kebetulan di kelenteng ini ada sumur yang tadi Bapak jelaskan itu. Sumurnya ini dipakai oleh semua ya Pak ya, masyarakat di sini ya. Ambil airnya untuk minum. Karena airnya bagus ya Pak ya. Kalau di kampung kita jelek airnya. Semua masyarakat Gedong ambilnya di sini. Iya. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan tadi yang peta naga itu Pak. Peta naga itu kampung kita itu di kampung Gedong itu ada petanya, filosofinya itu kayak seperti naga ya. Kalau kampung kita ini kepala naga. Kalau daerah Lumut perut naga, pari kelapa ujungnya ekor naga ya Pak. Itu artinya apa tuh Pak kalau kepala? Itu artinya kepala semua orang cari makan zaman dulu ke kampung kita. Ke kampung gitu. Gedong ini ya Pak. Kampung Gedong kan ada laut ya. Iya, daerah mereka laut. cari makan di sini. Sudah dapat duitnya, belanjanya ke perut naga di Lumut tadi. Di Lumut ya Pak ya. Jadi ekornya naganya nggak apa-apanya. Oh begitu. Ekornya. Jadi setelah mencari uangnya di Gedong, dibelanjainnya di Lumut, dan tinggal di parit kelapa itu buntut naganya ya Pak ya. Oh iya. Oke. Oke. Makasih Pak. Ini Dewa Batu, Saksin, Dewa Batu. Dulunya di belakang sana. Karena mereka waktu itu belum tahu ya bahwa si Dewa Batu ini ada penghuninya, batunya itu waktu bikin kelenteng dibiarkan gitu aja? Bukan, digeser. Oh digeser. Digeser ke sini tahu-taunya. Oh batunya. Yang geser masyarakat dulu ya? Iya masyarakat dulu. Mereka juga nggak tahu ini kebetulan ada penghuninya. Oh gitu. Oke. Jadi pas kebetulan di sini. Sebuah keajaiban lah. Iya iya. Oh oke. Ini mau direnov tahun depan. Kapan Pak? Yang besar? Yang besar ya sebelah. Mau direnovasi? Iya. Itu yang renovasi siapa Pak? Semua penduduk Gedong? Iya. Kemarin udah kita rapat. Mau apa aja sih? Dana bantuan nggak Pak dari pemerintah? Oh kita belum harap ke situ ya. Oh, cuma harap orang kampung Gedong. Yang sumbang-sumbang. Teman-teman yang jauh kan. Kalau seperti di luar dari Kampung Gedong kalau mau nyumbang juga bisa. Oh gitu. Ya, nanti ada rekeningnya, ada proposalnya kan. Oh gitu. Oke. Ya. Biarpun berapa tetap kita terima. Tetap diterima. Oke. Ini ya Pak. Iya. Airnya. Airnya bagus loh. Bening ya Pak ya? Iya. Oh iya Pak, benar Pak. Beda sama air yang di rumah. Beda banget. Jadi semuanya tuh pasti ngambil ke sini? Iya, benar. Itu kamu bisa shoot di dalam? Untuk minum, untuk nyuci, untuk masak. Semua masyarakat Gedong? Iya. Nggak akan kering biarpun kemarau. Biarpun kemarau panjang nggak akan kering dia. Oke. Kenapa kelenteng ini bisa dibangun di sini itu karena menjaga pohon beringin ini. Zaman dulu kan angker ya. Oh gitu. Pohon beringin ini Pak? Ya, dulunya angker. Kalau sekarang enggak lagi.
menjaga pohon beringin ini. Zaman dulu kan angker ya. Oh gitu. Pohon beringin ini Pak? Ya, dulunya angker. Kalau sekarang enggak lagi. Mereka bikin baru Bu, direhab jadi baru kayak begini. Oh, oke. Bapak biasa sembahyang di sini ya? Iya, saya ngurus. Oh Bapak yang langsung mengurus ya? Ya, Ada nggak Pak warga lain selain Bapak yang? ada. Oh, jadi mereka bisa milih mau yang di kelenteng besar Ya. tadi atau di kelenteng kecil ini ya? Oh, dan setiap hari Bapak pasti sembahyang di sini ya? Sembahyang. Oke. Baik, teman-teman, ini adalah tempat beribadah warga Kampung Gedong, dan seperti yang Pak Apeng cerita tadi bahwa ini adalah sumbangan ya Pak ya dari Ya. salah satu warga Kampung Gedong yang bekerja di Lampung ya Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Lalu menyumbangkan sedikit rezekinya untuk membangun tempat sembahyang ini Iya. ya. Kita bisa melihat bahwa memang karena satu desa itu memang beragama Konghucu ya Pak ya. Iya. Lalu mereka memiliki tempat sembahyang. Pak Pen, ini mungkin bisa dijelaskan rumah ini kebetulan ada foto yang bisa kita ketahui seperti apa. Di dalam foto itu ada 2 orang ya. Mereka yang sebelah kanannya itu punya yang rumah tuan pertama. Tuan yang pertama kali datang ya Pak ya? Pertama kali datang ke Kampung Gedong. Terus itu kayaknya pihak dari Belanda itu Bu. Oh, oke. Mereka foto berdua. Yang sebelah kiri ya Pak ya? Sebelah kiri baju putih. Baju hitam itu tuan rumah pertama. Oh, oke. Ya, ya. Dan mereka yang sekarang rumah ini ada yang menempati ya Pak? Ada. Mungkin generasi-generasi penerusnya ya? Iya, benar. Yang menempati di sini ya tinggal di rumah ini ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Dulu rumah ini kan rumah kepala parit ya. Kepala parit, Iya. pertambangan ya Pak ya? Pertambangan. Oh, oke. Ya, mereka zaman dulu udah punya mobil Bu. Oh, oke. Dan ini bentuk aslinya ya Ya, Pak ya? aslinya, benar. Ini rumah, satu rumah 9 kamar. Di dalam rumah ini ya Pak ya? 9 kamar. Oke. Ya, teman-teman, ini adalah warisan dan peninggalan yang harus kita lestarikan dari Kampung Gedong, dan ini menjadi sebuah peninggalan yang berharga karena keunikan rumah ini memiliki 9 kamar, dan ini rumah yang ditempati oleh orang yang pertama kali datang ke sini ya Pak ya? Iya. Oke. Teman-teman, Sobat JLC, perjalanan kita ke desa wisata ini sangat menarik. Dan saya mengajak nih teman-teman, kalau teman-teman main ke Bangka, yuk singgah ke desa wisata Desa Gedong. Kita bisa melihat kehidupan masyarakatnya yang unik dan sekaligus mengenal sejarah mereka yang hebat. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita dan ikuti terus di Jalan Lihat dan Cerita.